bagian prolog dari buku ini. Prolog, Quo Vadis Demokrasi Indonesia. Pertanyaan ini muncul dari keadaan disorientasi yang dialami dalam sebuah perjalanan. Di dalam sebuah teks apokrif dari zaman kekristenan awal, kisahkan bahwa Santo Petrus menghindar dari penyaliban dan melarikan diri dari Roma. Di perjalanan dia berjumpa dengan Yesus dan bertanya, "Quo vadis, Domine?" Masuk ke dalam kosakata akademis modern. Pertanyaan tersebut juga dilontarkan untuk mencari orientasi. Demokrasi merupakan suatu gerak perjalanan yang jika kehilangan arah juga dapat mengalami disorientasi. Catatan kaki Quo Vadis Domine adalah mana Tuhan. Di masa-masa silam, arah negara diberi oleh pemerintah, entah itu bernama demokrasi terpimpin di zaman Orde Baru ataupun demokrasi Pancasila di zaman Orde Baru. Saya ulang, di masa-masa silam arah negara diberi oleh pemerintah, entah itu bernama demokrasi terpimpin di zaman Orde Lama ataupun demokrasi Pancasila di zaman Orde Baru. Zaman reformasi, Indonesia ingin terpisah dari masa silam otoriternya dan memutuskan untuk belajar apa yang dalam teori politik modern disebut demokrasi. Pemerintah tidak lagi memegang monopoli dalam memberi arah perkembangan masyarakat. Maka arah itu tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan oleh demokrasi itu sendiri. Kebebasan dan kesetaraan merupakan ide yang menggerakkan mereka yang ingin mengganti rezim, termasuk para aktivis reformasi di tahun 1998. Pertanyaan Quo Vadis menjadi serba terbuka karena kebebasan dan kesetaraan itu dalam kenyataan tergantung pada kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia. Berbeda dari pemerintah otoriter di masa lalu yang mencoba mengorganisasikan kehidupan bersama dalam grand design yang digariskan secara sepihak oleh pemerintah dan bernama Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Demokrasi justru ditandai oleh hilangnya grand design seperti itu. Hal itu tidak berarti tiadanya teologi dalam demokrasi. Teleologi demokrasi, jika tidak boleh mengatakan demikian, tergantung di dalam semantik kata itu. Pemerintahan yang diperintah atau kratos, pemerintahan oleh demos, rakyat. Namun teleologi tersebut tidak bersifat substansial, seperti misalnya masyarakat Pancasila, masyarakat tanpa kelas, atau puluhan utopia lain, melainkan bersifat prosedural. Demos menentukan arah bagi dirinya yang secara substansial bisa berisi apapun. Padahal demos itu bisa berdiri dari siapa saja tanpa kualifikasi etnis, finansial, atau bahkan tidak harus memiliki keunggulan moral. Karena menyangkut kehendak sejumlah besar orang dan kelompok yang berbeda-beda. Tidak ada kondisi politis yang lebih tidak pasti daripada pemerintahan oleh yang diperintah. Seperti dulu pernah dikatakan Claude Lefort dalam Democracy and Political Theory, demokrasi ditopang oleh penghapusan penanda-penanda kepastian. Rakyat mengalami indeterminasi fundamental yang menyangkut basis kekuasaan, hukum dan pengetahuan, dan juga basis hubungan-hubungan antara diri dan orang lain. Pemerintahan otoriter dapat dibayangkan sebagai suatu totalitas organis, sebagaimana jelas dalam konsepsi negara integralistis ala Supomo
dan negara kekeluargaan yang dipropagandakan oleh Orde Baru. Dalam bayangan organisme itu, kekuasaan menumbuh dalam sosok otokrat, yaitu Soeharto. Demokrasi meninggalkan bayangan organis itu. Lefort mengatakan bahwa dalam demokrasi, lokus kekuasaan menjadi sebuah ruang hampa. Karena sosok otokrat itu telah hilang. Padahal kekuasaannya memberi masyarakat sebuah tubuh. Masyarakat demokratis kehilangan bayangan tentang totalitas organis dan menjadi, saya mengacu lagi pada report, bayangan tentang totalitas organis dan menjadi sebuah masyarakat tanpa tubuh. Dengan ungkapan lain, masyarakat pasca otoriter adalah sebuah masyarakat kompleks. Apakah yang harus mengisi ruang hampa yang menjadi lokus kekuasaan itu? Jawabannya adalah demos atau rakyat. Demos bukanlah suatu substansi, melainkan suatu relasi yang dalam politik kontemporer secara sangat kasar dirangkum dalam kata voter. Karena itu kita tidak pernah dapat memastikan apa yang menjadi kehendak demos itu, lepas dari relasi-relasi kekuasaan yang mendalikan voter, para pemberi kuasa suara, voters. Relasi-relasi kekuasaan dalam masyarakat, terlebih masyarakat majemuk seperti Indonesia, terdiri atas hierarki-hierarki dalam berbagai jenis dan bentuknya. Akibatnya, demokrasi elektoral sukar menjadi definisi demokrasi, yaitu pemerintahan oleh yang diperintah, karena demos dikendalikan oleh kelompok atau kalangan tertentu, apa yang sejak Aristoteles disebut sebagai oligarki. Aristoteles memahami oligarki sebagai bentuk dekadensi aristokrasi dan memahaminya sebagai pemerintahan demi keuntungan orang-orang kaya. Catatan kaki. Bertolak dari pemikiran Michael Walzer tentang 5 preferensi demokrasi, buku kecil ini akan mengulas tegangan antara preferensi pasar dan preferensi agama dalam demokrasi Indonesia pasca Orde Baru, dengan berargumen bahwa demokratisasi di Indonesia dengan pasar atau agama sebagai preferensi-preferensi politis telah menghasilkan skandal-skandal dengan mempermudah formasi oligarki-oligarki. Untuk menemukan kembali orientasi demokrasi, saya akan beri sebuah wawasan normatif tentang penguatan masyarakat warga dan menutup buku kecil ini dengan sebuah epilog. Wassalamualaikum.